Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Hati-hati, seru Mo Qingyun. Pupil mata Chen Ping mengecil, dan sebelum dia sempat berpikir, pedang pembunuh naga langsung menghalanginya. Menggigit, terdengar suara keras, seperti suara logam yang beradu. Ujung jari Nyonya Meisin menyentuh pedang, tetapi suaranya seperti memukul berlian. Chen Ping hanya merasakan kekuatan feminin namun sangat mendominasi datang bersama pedangnya, yang membuat lengannya mati rasa dan darahnya mengalir deras. Menarik. Nyonya Meisin mengangkat alisnya karena terkejut dan menarik kembali jarinya. Ujung jarinya masih utuh, tetapi malah ternoda oleh lapisan tipis darah. Seorang kultivator alam Sanxian tingkat 4 benar-benar memiliki tubuh fisik dan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tidak heran dia bisa mendapatkan harta karun dari reruntuhan kuno. Nyonya Meisin berkata dengan heran. Pada saat ini, Raja Barbar pemecah gunung sudah menyerbu sambil meraung, dan tinjunya yang sebesar kaserole menghantam wajah Chen Ping dengan suara siulan yang merobek udara. Sebelum tinju itu tiba, kekuatan dahsyat telah merusak ruang di sekitar Chen Ping. Bagus sekali. Chen Ping tidak mundur melainkan maju, teknik konsentrasi dalam tubuhnya mengalir deras, dan kekuatan spiritual mengalir ke pedang pembunuh naga bagai sungai yang bergelombang. Dia berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya putih, menebas ke arah tinju Raja Barbar pembelah gunung. Ledakan. Terdengar suara benturan yang menggetarkan bumi, dan gelombang kejut energi yang dahsyat menyebar ke segala arah dengan kedua orang itu sebagai pusatnya. Setelah melihat ini, para kultivator pengembara di bawah mengeluarkan senjata sihir pertahanan mereka dan terbang mundur karena malu. Pada saat tinju Raja Barbar pemecah gunung bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di angkasa, dan embusan udara yang mengerikan meniup awan-awan di sekitarnya. Chen Ping hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari pedang itu, dan seluruh tubuhnya seperti terhantam gunung. Dengan suara, embusan, dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang tanpa terkendali. Chen Ping, Mo Qingyun menjerit dan ingin menerjang maju, namun terhalang oleh penghalang rahasia yang dibuat dengan santai oleh Taois Xuanjizi, dan tidak bisa mendekat sama sekali. Hahaha, sangat rentan. Raja Barbar pembelah gunung tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dasar semut kecil, matilah untukku. Sambil berbicara, dia mengangkat tinjunya lagi, siap memberikan pukulan mematikan pada Chen Ping. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Chen Ping, dan cahaya keemasan meledak dari tangan kanannya. Tinju cahaya suci. Ledakan. Setelah ledakan keras, kedua sosok itu langsung terpisah. Aku melihat seluruh lengan Raja Barbar pembelah gunung terkoyak dan darah muncrat keluar. Kekuatan yang sangat dahsyat. Raja Barbar pemecah gunung menatap Chen Ping dengan ekspresi yang lebih serius. Dari sebelumnya, Chen Ping juga sedang tidak enak badan saat ini. Dia telah diserang oleh dua dewa kelas 9 berturut-turut, yang telah menyebabkannya cedera fisik. Namun, aura di sekitar Chen Ping tidak melemah sama sekali. Kekuatan naga, kekuatan tiga suku, kekuatan asal. Semua kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh Chen Ping saat ini. Menghadapi tiga master tingkat 9. Dari Luz Immortal Realm, Chen Ping tidak berani ceroboh atau pamer. Sial, orang ini cukup cakap, ayo kita pergi bersama. Melihat ini, Taois Xuanjizi bergabung dengan Raja Lishan dan Nyonya Meixin untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping tidak menanggapi serangan ketiga orang itu dan sama sekali tidak mampu melawan. Tubuhnya terbentur keras dan terlempar mundur. Menyeka darah dari sudut mulutnya, mata Chen Ping dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Berdengun, dua suara dengungan tumpul terdengar, dan kemudian cahaya terang muncul di kehampaan di belakang Chen Ping, dan dua bola kabut hitam terbang keluar dari tubuh Chen Ping. Dua orang prajurit muncul, dengan wajah kuno, memegang kapak perang besar,
dan tubuh mereka terukir dengan rune misterius. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan dari tingkat ke-8 negeri dongeng yang tersebar. Boneka perang, atau dua boneka tingkat 8 di alam Sanxian. Jejak keterkejutan terpancar di mata Taois Xuanjizi. Menarik sekali, tampaknya si kecil ini benar-benar punya trik. Ketika Raja Barbar Pembelah Gunung melihat kedua prajurit itu, dia tidak takut tetapi malah semakin bersemangat. Bagus, ini kesempatan bagus bagiku untuk berlatih. Dia meraung, berbalik dan menyerbu ke arah salah satu prajurit, lalu menghantamkannya lagi dengan tinjunya. Pada saat yang sama, Nyonya Meisin juga menerkam dengan senyum manis, menggoyangkan lonceng merah darah di tangannya dengan liar. Gelombang suara merah darah yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring besar, menutupi prajurit lain dan Chen Ping. Master Tao Xuanjizi berdiri di kejauhan, mengetuk pelan tongkat berkepala naga di tangannya. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk formasi bagua yang besar, menutupi Chen Ping dan kedua prajurit itu, jelas mencoba menjebak mereka. Pada saat itu, 3 orang kuat tingkat 9 di alam abadi yang tersebar menyerang pada saat yang sama, bekerja sama secara diam-diam, dan menekan Chen Ping dan kedua prajurit itu. Kekuatan dahsyat dari Raja Barbar Pembelah Gunung terus-menerus membombardir tubuh prajurit itu, sehingga menimbulkan suara bang-bang yang keras. Gelombang suara berdarah Nyonya Meixin menembus kemana-mana, mencoba menghancurkan pertahanan para prajurit. Formasi bagua milik Taois Xuanjizi terus menyusut, membatasi ruang gerak mereka. Sementara Chen Ping menangkis serangan itu, ia juga harus berhadapan dengan serangan formasi dari Taois Xuanjizi, dan langsung terjebak dalam pertempuran yang sulit. Luka-luka di sekujur tubuhnya makin banyak, dan darah pun menodai pakaiannya hingga merah, tetapi sorot matanya makin cemerlang dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya makin cepat, dan setiap ayunan disertai dengan niat pedang yang gigih. Chen Ping, Mo Qingyun sangat cemas hingga air matanya mengalir keluar dari penghalang. Dia memukul penghalang rune dengan putus asa, tetapi tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyaksikan Chen Ping bertempur dalam pertempuran berdarah di bawah pengepungan 3 orang kuat. Bertahanlah, kau harus bertahan. Para petani pengembara di kejauhan tercengang, mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu brutal. Seorang prajurit Lus Immortal Realem tingkat 4 benar-benar dapat bertahan begitu lama di bawah pengepungan 3 prajurit Lus Immortal Realem tingkat 9 dan bahkan mengorbankan 2 boneka perang yang kuat. Ini benar-benar mengubah kognisi mereka. Monster macam apa Chen Ping ini? Dia hanya Lus Immortal Realem tingkat 4. Bahkan jika dia Lus Immortal Realem tingkat 9 biasa, dia akan langsung terbunuh jika berhadapan dengan 3 Lus Immortal Realem tingkat 9, kan? Mengerikan sekali. Pedang di tangannya dan 2 boneka perang itu bukanlah benda biasa. Harta karun di reruntuhan kuno itu mungkin lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Lihat, meskipun dia terluka, dia sama sekali tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia semakin ganas. Apakah anak ini punya kartu truf lain? Tepat ketika Chen Ping perlahan-lahan mulai kehilangan kendali dan banyak retakan muncul di tubuh kedua prajurit itu, cahaya tajam melintas di mata Taois Xuanjizi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hampir selesai, mari kita akhiri. Tongkat berkepala naga di tangannya tiba-tiba berhenti, dan diagram formasi bagua langsung meledak menjadi cahaya keemasan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke arah Chen Ping. Raja Barbar Pembelah Gunung dan Nyonya Meisin juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Raja Barbar Pembelah Gunung menghancurkan bahu seorang prajurit dengan satu pukulan, dan lonceng merah darah Nyonya Meisin mengeluarkan suara jeritan yang menusuk, menyebabkan gerakan prajurit lainnya tiba-tiba terhenti. Tidak bagus. Chen Ping terkejut. Pada saat kritis, dia menggertakkan giginya dan jejak tekad melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Senior, tolong aku.
Chen Ping meraung di lautan kesadarannya. Hahaha, kamu akhirnya mau mengemis padaku. Sudah lama sejak aku membiarkan diriku dirasuki dan bersantai. Jauh di dalam lautan kesadarannya, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan nada bercanda, ini kesempatan bagus untuk melihat seberapa besar kekuatanku yang dapat ditahan tubuhmu. Begitu dia selesai bicara, lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba meledak dengan aura yang dahsyat, dan energi hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura apa ini? Wajah Taois Xuanjizi tiba-tiba berubah, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan ekspresi ngeri di matanya, bahkan lebih mengerikan daripada tingkat ke-9 dari alam abadi longgar. Anak ini benar-benar memiliki keberadaan yang mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Raja Lisan dan Nyonya Meixin juga menghentikan tindakan mereka dan menatap Chen Ping yang diselimuti udara hitam dengan curiga dan terkejut. Napas itu membuat mereka merasakan ancaman kematian. Mengaum, terdengar suara gemuruh seolah-olah berasal dari neraka 9 meter datang dari udara hitam, kemudian udara hitam itu perlahan menghilang, menampakkan sosok Chen Ping. Namun Chen Ping saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rambutnya berubah menjadi merah menyala, dengan setiap helai berdiri tegak. Matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan, dan wajahnya ditutupi garis-garis hitam misterius, seperti totem iblis. Tubuhnya membengkak, otot-ototnya penuh dengan kekuatan eksplosif, dan kulitnya berkilau metalik perunggu. Yang paling mengerikan adalah aura yang terpancar darinya. Itu adalah tekanan mengerikan yang menggabungkan kehancuran, tirani, dan keagungan menjadi satu. Itu membuat langit dan bumi berubah warna, dan kekosongan terus-menerus hancur dan tertata ulang. Ini. Mo Qingyun menatap Chen Ping yang tampak familiar sekaligus asing, dan matanya berkaca-kaca. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Chen Ping, tetapi dia juga bisa merasakan tekad Chen Ping yang masih kuat. Semua orang melihat perubahan mendadak Chen Ping dan terkejut. Anak ini dirasuki setan, semuanya harus hati-hati. Pendeta Tao Xuanjizi buru-buru mengingatkan. Aku tidak menyangka orang ini ternyata memiliki jiwa iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apakah dia tidak takut dibunuh oleh serangan balik? Nyonya Meixin sangat bingung. Meskipun kerasukan memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, namun begitu tubuh fisik tidak mampu lagi menahan kekuatan roh yang dirasuki, maka tubuh fisik tersebut akan hancur menjadi abu. Saat semua orang terkejut, Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkilat merah. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan dingin, dan suaranya menjadi serak dan agung, disertai dengan seringai, 3 semut berani menggertak saudara-saudaraku, apakah kamu mencari kematian? Sebelum dia selesai bicara, sosoknya melintas dan dia langsung muncul di hadapan Raja Barbar Pemecah Gunung. Melihat hal itu, Raja Barbar Pembelah Gunung pun meraung, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan meninju, siapapun kamu, matilah. Namun, Chen Ping hanya mengangkat tangannya dengan santai dan melayangkan pukulan. Ledakan, terdengar suara teredam, lebih dalam dari tabrakan sebelumnya, tetapi bahkan lebih mengerikan. Saat tinju dahsyat Raja Barbar Pemecah Gunung menyentuh tinju Chen Ping, terdengar suara tulang patah. La terlempar ke belakang sambil berteriak seakan-akan ditabrak kereta api berkecepatan tinggi, menyemburkan beberapa suapan darah ke udara, lalu menghantam gunung yang jauh dengan keras, meruntuhkan seluruh gunung. Apa? Pendeta Tao Xuanjizi dan Nyonya Meixin berteriak kaget pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka sangat menyadari kekuatan fisik Raja Barbar Pembelah Gunung. Bahkan jika mereka berhadapan langsung dengannya, mereka mungkin tidak akan dapat melukainya dengan mudah. Namun, Chen Ping yang kerasukan di hadapan mereka benar-benar melakukannya hanya dengan satu pukulan. Sekarang kamu. Mata Chen Ping berkilat merah dan dia menatap Nyonya Meixin. Wajah Nyonya Meixin memucat, pesonanya tak lagi sama seperti dulu, dia berteriak,
berbalik dan berusaha melepaskan diri, sekaligus menggoyang-goyangkan lonceng berwarna merah darah di tangannya dengan liar, berusaha mengganggunya dengan gelombang suara. Namun, Chen Ping lebih cepat. Dia muncul di belakangnya seperti hantu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Nyonya Meisin menjerit melengking dan tubuhnya melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Lonceng berwarna merah darah di tangannya pecah dengan suara, krek, dan sebuah jejak telapak tangan yang besar muncul di punggungnya, dengan tulang-tulang hancur dan darah mengucur keluar. Pendeta Tao Xuanjizi sangat takut saat melihat hal ini sehingga dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan lawannya. Dia segera menggunakan beberapa formula sihir untuk mencoba meledakkan formasi Bagua untuk menghalangi lawan sambil bersiap melarikan diri. Mau lari, Chen Ping mendengus dingin, dan cahaya merah di matanya berubah menjadi dua laser yang melesat keluar dan langsung menembus formasi Bagua. Segera setelah itu, dia melangkah maju dan muncul di depan Taois Xuanjizi. Pedang pembunuh naga menyala, dan dengan niat pedang untuk menghancurkan dunia, dia menebas ke arah Taois Xuanjizi. Pupil mata Taois tua Xuanjizi tiba-tiba mengecil, dan dia menggunakan sisa tenaganya untuk mengorbankan senjata sihir pertahanan berbentuk tempurung kura-kura. Rune pada tempurung kura-kura itu berkedip-kedip, memancarkan aura pertahanan yang kuat. Namun, di bawah pedang Chen Ping, cangkang kura-kura yang dikatakan memiliki pertahanan tak tertandingi itu seperti kertas dan langsung terpotong-potong. Pedang pembunuh naga terus mengerahkan kekuatannya dan langsung memenggal kepala Taois Xuanjizi. Raja barbar pembelah gunung yang terhantam keras dari kejauhan melihat kepala Taois Xuanjizi terpenggal. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia memanjat dengan susah payah dan ingin melarikan diri. Namun baru beberapa langkah berjalan, seberkas cahaya pedang datang ke arah Raja Barbar pembelah gunung. Kepala besar Raja Barbar pemecah gunung juga terpenggal ke tanah oleh cahaya pedang. Nyonya Meisin memuntahkan darah dari mulutnya. Dia menatap Chen Ping yang tampak seperti iblis, dan sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tolong, ampuni nyawaku. Aku bersedia mengikutimu dan melayanimu selama sisa hidupku. Kami di Istana Bayangan Darah semuanya adalah kultivator wanita. Kalian bisa bermain dengan kami sesuka hati. Asalkan kau mengampuni nyawaku, aku bisa melayanimu. Jasad adikku tidak pernah disentuh oleh siapapun. Mata Nyonya Meisin dipenuhi kelembutan saat dia menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang. Dia berharap dengan metode ini, dia dapat menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin mati. Bagaimanapun, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan akan segera dapat menerobos alam keabadian yang tersebar, lalu meninggalkan surga ketiga, mencapai surga keempat, dan menjadi seorang abadi sejati. Menurutmu aku suka mempermainkan wanita seperti anak laki-laki bodoh ini? Chen Ping mendengus dingin dan suara Raja Iblis Ciyun keluar dari mulutnya. Chen Ping sekarang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, jadi rayuan semacam ini sama sekali tidak berguna baginya. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala Nyonya Meisin terpenggal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 3 penguasa alam abadi tingkat 9 yang kuat terbunuh seketika satu persatu di depan Chen Ping yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Terjadi keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Semua orang menatap pemandangan itu dengan takjub, pikiran mereka menjadi kosong. Seorang Master Alam Abadi yang tersebar tingkat 4 telah membunuh 3 Master Alam Abadi yang tersebar tingkat 9. Apakah ini masih manusia? Mo Qingyun menatap sosok seperti iblis yang berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh api hitam, dan air mata kembali mengalir di matanya. Dia tidak tahu berapa harga yang dibayar Chen Ping, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang mengerikan untuk melindunginya. Chen Ping, panggilnya lembut, suaranya penuh kekhawatiran dan sakit hati. Chen Ping perlahan berbalik dan menatap Mo Qingyun. Cahaya merah di matanya berangsur-angsur memudar, dan garis-garis hitam di wajahnya juga menghilang.
Tubuhnya perlahan kembali ke keadaan semula, tetapi wajahnya pucat pasi. "Saya baik-baik saja." Chen Ping memaksakan senyum, lalu mengambil kembali 2 prajurit yang terluka parah dan berjalan mendekati 3 pria itu dengan pedang pembunuh naga di tangan. Setelah menjarah sumber daya dari ketiga orang itu, Chen Ping mengumpulkan kepala mereka. "Sekte Tianyan, klan kuno Savage, Istana Bayangan Darah. Saat aku mencapai surga ketiga, orang pertama yang akan kuhancurkan adalah kau." Ada niat membunuh yang kuat di mata Chen Ping. Orang-orang di kejauhan menyaksikan kejadian ini, dan mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani melangkah maju, dan tidak ada yang berani memikirkan harta karun di reruntuhan kuno itu lagi. Melihat Chen Ping melihat ke sini, orang-orang ini ingin berbalik dan lari. "Berhenti!" Suara dingin Chen Ping terdengar. Hanya 2 kata ini saja yang membuat belasan kultivator itu tidak berani bergerak, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, asal Chen Ping ingin membunuh mereka, yang dibutuhkan hanya menjentikkan jari. "Tinggalkan sumber daya Anda dan keluarlah," kata Chen Ping. Lebih dari selusin biksu tidak berani ragu sama sekali. Mereka mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan melemparkannya ke depan Chen Ping, lalu dengan cepat melarikan diri. Chen Ping menyimpan kantong penyimpanannya dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. "Chen Ping." Melihat ini, Mo Qingyun bergegas maju untuk mendukung Chen Ping. "Pergi ke istana ke-8. Chen Ping berkata dengan suara lemah. Pertarungan ini menyebabkan Chen Ping terluka parah, terutama karena dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, yang menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Chen Ping harus mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri secara perlahan.